Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan update laporan keuangan BBNI dan BMRI ya guys ya sampai dengan bulan November 2024 ya guys ya. Jadi kurang tinggal 1 bulan doang ya guys ya yang belum keupdate, yaitu bulan Desember 2024 ya. Nah, kita refresh ulang lagi guys ya di saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan Maret ya guys ya. Itu yang kemarin dikasih warna biru ini yang potensial gitu guys ya, potensial menghasilkan keuntungan tinggi gitu loh guys ya. Sama yang kuning ini potensial juga tapi rada kurang lah guys ya. Mendingan kita ambil yang biru ini aja, ini alternatif aja gitu guys ya. Sedangkan yang lainnya ini ya BCA, B Mega dan teman-temannya ini semuanya skip ya guys ya. Sekali lagi disclaimer dulu guys ya, ini bukan rekomendasi untuk beli BBRI, BMRI dan BBNI. Ini adalah cara gua menghasilkan profit secara konsisten di bursa gitu loh guys ya. Di samping gua ngejalanin juga dividen reinvest dan gua ngejalanin juga value investing untuk jangka panjang ya guys ya. Ini cara gua menghasilkan uang dalam jangka pendek gitu loh guys ya. Jadi ini edukasi gua ke lu semua gitu guys ya. Kalian boleh mengambil inspirasi dari cara gua seperti ini gitu loh guys ya. Bukan gua nyuruh lu beli BBRI, BMRI ataupun BBNI gitu guys ya. Jadi jangan salah paham guys ya. Kalau kalian mengira bahwa gua nyuruh kalian beli BBRI, BBMRI dan BBNI, nanti kalian ketika terjadi sesuatu kalian akan menyalahin gua gitu loh guys ya. Oke guys, gua update dulu guys ya. Kemarin itu yang potensial adalah 3 ini. BBRI kemarin kita sudah update laporan keuangannya. Hari ini kita akan update BMRI dan BBNI guys ya. Kita update siapa dulu nih? BBNI dulu ya guys ya. Nah ini guys ya, kemarin gitu kita lihat bahwa potensi profit BBN ini yang paling gede guys ya, ini 42% ya. Dan BBMRI itu potensi keuntungannya 27% ya guys ya. Nah, oke, kita coba lihat laporan BBNI dulu berarti guys ya, karena dia yang paling besar guys ya. Kita lihat laporan keuangannya supaya apa? Supaya tahu gitu loh guys ya, dia ini punya duit kagak gitu guys ya untuk bagi dividen gitu. Jangan-jangan kita udah proyeksikan dia ini bagi dividen di Maret, ternyata kagak ada duitnya ya. Nah oke guys, ini ada 2 laporan nih guys ya. Kita lihat yang versi rangkuman dulu ya guys ya. Ini versi rangkuman. Ini BBNI itu guys, month to date-nya di bulan November itu labanya 1,7 triliun ya. Itu turun ya guys ya dibandingkan dengan bulan Oktober. Oktober itu 1,9 ya. Ya, ini ternyata turun sedikit ya guys ya. Tapi year on year itu masih naik tipis ya, 1,7 ke 1,7 ya. Tapi ini dibuntut di belakangnya ini pasti lebih besar karena year on year-nya dia tumbuh 1,5% gitu loh guys ya. Secara total ya, total 11 bulan nih guys ya. Total 11 bulan dari Januari sampai November itu BBNI laba totalnya tuh 19 triliun. Di 2023 itu 19 triliun. Di 2024 ini, tahun ini itu 19,9 triliun, 8 triliun ya. Jadi naik guys ya, 4% naiknya, lumayan ya naiknya. Secara net interest margin itu versus tahun lalu naik ya guys ya, 4% ya. Tapi kalau versus Oktober itu turun tipis ya, 0,3 ya. Biaya kredit itu turun ya versus tahun lalu sama, versus bulan lalu itu turun tipis ya. Loan to deposit ratio itu versus bulan lalu turun, tapi versus tahun lalu naik ya guys ya. CASA rasionya juga itu naik ya guys ya. Jadi CASA ini itu current account versus saving account ya guys ya. Berarti aset keseluruhan dibandingkan dengan aset tabungan gitu loh guys ya. Aset tabungan ini makin gede, makin bagus. Karena apa? Karena aset tabungan ini murah ya guys ya. Selain murah, kalau nggak salah guys ya, ini malah untung gitu loh guys ya. Soalnya gua nabung di BBNI itu guys, bunganya dengan biaya adminnya itu jauh lebih gede biaya adminnya gitu guys ya. Jadi gua nabung di BNI ini, gua malah makin minus guys, gua itu guys. Setiap bulan itu disedot terus gitu loh guys ya sama BBNI ini gitu guys ya. Memang rada kurang ajar guys ya, tabungan kita nabung di sana malah bukannya malah nambah tapi malah makin minus terus ya. Kalau nggak salah ya guys ya, gue nggak inget pastinya, tapi kalau nggak salah guys itu sekitar 11.000 setiap bulan itu
dipotong untuk admin ya, 11 atau 13.000, gua agak-agak lupa ya guys ya. Ini termasuk yang paling besar ya BBNI ini. Kebetulan gua punya 2 tabungan di BBNI, semuanya dipotong guys ya. Ya, ini BBNI ya, BMRI ini juga sama ya. Ya intinya gitu guys ya, si BBNI ini itu kinerjanya secara bulanan itu memang masih sedikit turun, tetapi nggak apa-apa guys. Bank-bank itu kita jangan terlalu memperhatikan bulanan ya. Nah, kecuali turunnya terlalu signifikan ya. Tapi kalau turunnya hanya tipis-tipis, itu sebenarnya bank itu wajar guys ya. Karena bank itu mendapatkan keuntungannya dari bunga guys ya. Bisa jadi dalam bulan kemarin itu banyak yang bayar gitu loh guys ya, konsumennya, nasabahnya gitu guys ya. Tapi dalam bulan November ini mungkin beberapa agak terlambat gitu guys ya, cicilan kreditnya gitu, bisa aja itu menyebabkan koreksi sedikit gitu guys ya. Tapi yang kita perhatikan adalah year on year-nya dia masih tumbuh gitu meskipun tipis. Tapi ini 0,8 triliun ini ya nggak kecil-kecil banget juga ya. Ini itu sekitar 800 M ya, senilai 800 miliar gitu loh guys ya. Ini BBNI. Nah, kita lihat di laporan keuangan bulanannya ini ya sama aja ya guys ya. Sama aja ini intinya, kita lihat dari total aset ya. 2024 itu dia 1072 triliun ya. Tahun kemarin, tahun lalu itu asetnya 900 ya, asetnya aja naik guys ya BNI. Nah, labanya itu guys ya sama guys ya, 19 triliun nih guys ya. 19 triliun tahun ini, tahun lalu itu 19 triliun, sama kayak di rekapan tadi ya. Tahun ini itu ya 19,8 triliun ya. Jadi ya sama aja guys ya, kita lihat di rekapan. Nah, kita sekarang lihat BMRI nih guys ya. Nah guys, BMRI guys, kita lihat labanya dulu ya guys ya. Ternyata guys, November 2023 itu lebih besar dibandingkan November 2024 ya guys ya. Itu year on year dia turun 9,7% ya guys ya, lumayan ya. Sekitar 500 miliar ya. Terus di Oktobernya itu 4,1, tumbuh sedikit ya. MOM itu tumbuh 1,4%. Tetapi guys, yang perlu lo ketahui, year on year ya, year to date maksud gua, year to date 2024 versus year to date 2023 ini ya, 11 bulan dari Januari sampai November itu net profitnya tumbuh guys dari 4,51 triliun menjadi 47,2 triliun, tumbuh sekitar 2,1 triliun ya. In persennya 4,7%, ini lumayan gede guys ya. 2,1 triliun itu kalau dijadiin duit kertas guys, itu mungkin satu kamar lu penuh gitu loh guys ya. Jadi bukan duit yang kaleng-kaleng gitu loh guys ya, bukan duit receh ini guys ya. 2,1 triliun ini ya, ini 2,1 triliun kalau dikasihin ke lu pensiun guys gitu loh. NIM ya, net interest margin maksud gua, itu 4,7%. Ya, bulan Oktober itu 4,6, bulan November ternyata malah turun 4,4%. Ya, net interest marginnya ini memang rada mungil ya guys ya untuk BMRI, karena BMRI ini segmennya banyak di corporate ya guys ya. Credit cost-nya itu ya ini ya guys ya, turun ya. Dulu bulan kemarin itu 0,9, bulan ini 0,3 ya. Tapi versus tahun lalu itu masih naik. Loan to deposit ratio itu dia hebat sekali guys ya. Jadi ini guys ya, tabungan atau orang yang minjem, orang yang nabung di BMRI ini 90% digelontorin semua jadi utang, jadi kredit gitu guys ya. Maksudnya jadi pembiayaan, jadi kredit gitu guys ya, dipinjemin semua gitu guys ya. Casanya juga 79% ya. Jadi dia itu bagus ya guys ya. Dia itu banyak tabungan ya guys ya. Banyak yang dananya itu diperoleh dari tabungan gitu loh guys ya. Dimana tabungan yang seperti gue bilang tadi, tabungan itu nyaris gratis gitu loh guys ya. Kecuali yang tabungannya satu orang itu ini loh guys ya, satu orang itu nabungnya miliaran gitu ya, mungkin
itu akan plus gitu loh guys ya, bunga versus adminnya. Tapi kalau yang nabung kecil-kecil ya, kalian coba aja, kalian nabung 500.000 gitu guys ya, dalam beberapa bulan itu pasti akan semakin mungil gitu loh guys ya. Jadi adminnya dengan bunganya itu lebih besar adminnya gitu. Kecuali kalian nabung 1M, 2M, nah itu mungkin itu tetap kalian akan lebih gede bunganya dibanding adminnya. Tapi itu pun tetap bunganya itu sangat-sangat kecil gitu loh guys ya, dibandingkan dengan yang dia pinjemin ke corporate ataupun ke nasabah langsung ya, nasabah perorangan, itu tetap dia untungnya berlipat-lipat ya. Itu kayak gitu maksud gua. Ya, jadi kayak gitu ya guys ya. BMRI itu masih tumbuh juga guys ya. Jadi ini gua sih optimis gitu loh guys ya, dengan laporan keuangannya yang seperti ini gitu guys ya. Sentimen-sentimen negatif karena suku bunga BSBI ini belum turun-turun nih guys ya. Di era suku bunga tinggi kayak gini guys, emang bank-bank ini memang yang kesulitan gitu loh guys ya. Yang bukan kesulitan sih, persepsi investor itu selalu negatif gitu loh guys ya ke bank-bank, tapi ternyata mereka juga kinerjanya masih oke-oke aja gitu loh guys ya. Ya, seperti itu ya guys ya. Nah, ini bagi yang dapat BNI kemarin di 42 ini ya, itu tentu itu ini guys ya. Tentu senyum-senyum guys ya. Sekarang aja sudah floating profit, apalagi nanti pas bagi dividen tentunya lebih gemuk lagi duitnya gitu loh guys ya, tebel gitu guys ya duitnya. Sekarang aja sudah tebel, sudah lumayan ini guys ya, 42 ke 45 300 per lembar, udah lumayan gitu loh guys ya. BMRI kita lihat. BMRI juga kemarin itu di 56, kalian yang dapat di situ tentunya senyum-senyum sekarang guys ya, sekarang 58. Belum terlalu tinggi, tapi bagi mereka yang dapat 56 kemarin ya, itu nanti pas bagi dividen ya tentunya akan tersenyum lebih lebar lagi guys ya senyumnya guys ya. Ini di 58 pun juga menurut gua sih masih lumayan oke guys ya. Waktu kita bahas kemarin itu BMRI di 58 sih guys ya. Di 58 aja sudah potensial 27% ya. BBNI ini tetap yang paling gede ya. Saat ini pun 4630 ya, kita kemarin bahas ya. 43 ya, 43. Sekarang 45 ya, udah mulai bergeser ke atas sih guys ya. Tapi tentunya 45 ini masih cukup potensial kayaknya guys ya. Oke guys ya, 45 40 ya. Oh, ini masih potensial 36% guys ya. Jadi menurut gua sih BBN ini kemarin itu ini guys ya, kemarin tuh murah sekali guys ya, bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Sekarang pun masih ada potensi keuntungan ya guys ya, tapi sudah mulai naik ini guys ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini guys ya. Sekali lagi gua disclaimer guys, ini adalah cara gua menghasilkan uang, lu ikut silahkan, tapi analisa sendiri dan resikonya tanggung sendiri gitu loh guys ya. Kalau kalian cuan ya gua nggak minta, tapi kalau kalian ngasih super thanks tentunya gua akan berterima kasih sekali dan akan jauh lebih semangat lagi untuk selalu mengupdate info-info dan strategi-strategi baru di channel gua ya. Mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.